Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sahabat kerja belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dan tamu dulu. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ananda Luka. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan menceritakan salah satu kisah dari paman Rasulullah SAW yang beliau ini selalu mendukung beliau dalam perjuangan dakwah Islam. Namun beberapa riwayat mengatakan bahwa sampai akhir hayatnya dia ini tidak mengikuti agama yang disiarkan oleh Rasulullah, alias meninggal dalam keadaan kafir. Apa iya? So, tidak usah berlama-lama. Happy watching. Abu Thalib merupakan salah satu paman Rasulullah SAW yang lahir pada tahun 540 Masehi di Mekah, Saudi Arabia. Beliau merupakan saudara dari Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad SAW. Itu berarti Nabi Muhammad ini adalah keponakan dari Abu Thalib. Beliau lahir dengan nama Abdul Manaf, namun beliau sering mendapat julukan sebagai Abu Thalib, yakni bapak dari Thalib. Beliau lahir dari pasangan Abdul Muthalib dan juga Fatimah binti Amr, dan juga memiliki 8 saudara lainnya, di antaranya Abbas bin Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, Abu Lahab, Haris bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Sofia bin Abdul Muthalib, dan masih banyak lagi. Abu Thalib ini menikah dengan Fatimah binti As'ad yang kemudian memiliki putra atau putri yang bernama Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abdul Muthalib, Aqil bin Abu Thalib, Thalib bin Abu Thalib, Jumana binti Abu Thalib, dan Fahiyah binti Abu Thalib. Abu Thalib juga memiliki beberapa cucu dari anak-anaknya tersebut, di antaranya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kemudian Husain bin Ali bin Abi Thalib, Zainab binti Ali, Abbas bin Ali, dan juga Ummu Kulsum bin Ali, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Abu Thalib merupakan salah satu paman Rasulullah yang sangat mendukung dalam perjuangan dakwah Islam. Pasalnya, Rasulullah sendiri ketika masih kecil sudah yatim sejak dalam kandungan Ibunda Siti Aminah. Kemudian pada saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, beliau kembali yatim piatu karena Ibunda Siti Aminah meninggal dunia. Setelah wafatnya Ibunda Siti Aminah ini, Rasulullah kemudian dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Hingga saat usia 8 tahun kakeknya ini pun meninggal dunia, dan di umur 8 tahun tersebutlah Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Sejak saat itu Abu Thalib begitu sangat menyayangi Nabi Muhammad, bahkan menganggapnya seperti putra kandungnya sendiri. Kasih sayangnya sangat besar, sama seperti kasih sayangnya terhadap putra-putranya yang lain. Pada usia 12 tahun, masih dalam asuhan Abu Thalib kemudian mengajak Nabi Muhammad untuk pergi berdagang ke Syam. Disinilah Nabi Muhammad mulai mengenal dunia perdagangan. Kemudian mereka pun berangkat untuk berdagang ke Syam bersama-sama. Banyak kejadian aneh atau seperti keajaiban yang terjadi selama mereka berdagang. Yang pertama, mereka berdagang tidak terasa panas karena merasa kayak dipayungi oleh awan gitu. Yang kedua, barang dagangan mereka tuh cepat habis, dan masih banyak lagi keajaiban lainnya. Dan salah satu yang membuat Abu Thalib ini tercengang adalah ketika perjalanan pulang, mereka dijumpai oleh seorang pendeta Bukhara. Kemudian pendeta tersebut mengatakan kepada Abu Thalib bahwa agar segera membawa keponakannya ini untuk kembali ke Mekah dan berhati-hati, karena apabila ada orang Yahudi yang mengetahui, maka keponakan tersebut akan diinjak. Karena dalam diri Nabi Muhammad, pendeta ini mengetahui bahwa
dalam diri Nabi Muhammad ini terdapat tanda-tanda yang sudah pernah dijelaskan dalam kitab Taurat ataupun kitab-kitab sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Abu Thalib pun sangat khawatir terhadap keponakannya tersebut dan segera membawa Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Kasih sayang Abu Thalib ini berlangsung kurang lebih 42 tahun, bahkan sampai beliau sendiri ini wafat. Pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, beliau ini memperoleh wahyu pertama dari Allah SWT melalui malaikat Jibril. Dari situlah menjadi awal Nabi Muhammad untuk menyiarkan agama Islam, menyebarkan agama yang Allah sudah sampaikan kepada beliau. Disitulah Nabi Muhammad mulai berdakwah. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan dakwah Islam, banyak sekali penduduk Mekah yang sangat menentang ajaran Nabi Muhammad SAW karena mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad ini telah menghina nenek moyang mereka, menghina ajaran nenek moyang mereka. Bahkan tidak sedikit dari mereka mengatakan bahwa Muhammad ini tukang sihir. Na'udzubillah min dzalik. Tak hanya itu, bahkan paman-paman Nabi Muhammad SAW yang lainnya juga sangat menentang dakwah Islam Nabi Muhammad SAW. Hanya satu yang mendukung beliau, yakni Abu Thalib. Beliau dengan kasih sayangnya yang penuh, beliau yang mempercayai Nabi Muhammad tidak menentang atau tidak melukai, bahkan tidak menghalangi Nabi Muhammad untuk berdakwah, walaupun ia sendiri tidak mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan suatu ketika Abu Thalib ini pernah didatangi oleh pimpinan-pimpinan kaum kafir Quraisy, dan mereka ini mengatakan bahwa mereka ini ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka pun berbicara kepada Abu Thalib, maunya kita yang bertemu Nabi Muhammad langsung atau kau yang menyampaikan ini, kata mereka. Kemudian Abu Thalib pun, biar aku saja yang menyampaikan, karena menurut Abu Thalib kalau dia yang menyampaikan kan nggak sekeras pimpinan kaum kafir Quraisy tersebut. Kemudian pimpinan kaum kafir Quraisy tersebut pun mengatakan maksud kedatangan mereka. Mereka kemudian bilang, suruh keponakanmu itu berhenti berdakwah sekarang juga, atau akan kita bunuh, katanya. Seperti itu. Abu Thalib pun dengan perasaan terdiam dan sedih menyampaikan, mau gak mau harus menyampaikan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dipanggillah itu. Abu Thalib masuk dan pimpinan kaum kafir Quraisy pun pergi. Abu Thalib masuk dan bilang kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan beliau. Abu Thalib menceritakan kepada Nabi Muhammad, wahai keponakanku, sesungguhnya pimpinan kaum kafir Quraisy itu datang untuk memintamu berhenti berdakwah dan berhenti menyebarkan ajaranmu itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun menjawab pamannya tersebut dan berkata dengan lembut dan sopan pastinya, wahai pamanku, bahkan apabila matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah meninggalkan tugas ini, meskipun aku sendiri binasa karenanya. Seperti itu. Nabi Muhammad kemudian menundukkan kepalanya dan bersedih sembari berjalan membelakangi Abu Thalib. Kemudian saat itu Abu Thalib yang gak tega memanggil, wahai keponakanku, kemarilah. Dengan penuh kebijaksanaan Abu Thalib menjelaskan, lanjutkanlah perjuanganmu, aku tidak akan menghalangi, aku akan mendukungmu. Bahkan aku akan menghalangi siapapun mereka yang berusaha melukaimu. Sejak saat itu Abu Thalib pun mendukung penuh
dakwah Islam, walaupun dia sendiri belum mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau bahkan menjadi pelindung dari Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam tersebut. Tak berhenti sampai di situ, pimpinan kaum kafir Quraisy ini yang pergi esoknya kembali lagi sambil membawa seorang pria yang tampan bernama Ammarah bin Walid. Kenapa mereka membawa pria tersebut? Maksud mereka ingin menukar Ammarah bin Walid ini dengan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Thalib sebagai pengganti Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ditukar kepada mereka dan Nabi Muhammad ini akan dibunuh. Itu maksud kedatangan mereka. Namun hal tersebut tentulah dilarang oleh Abu Thalib dan langsung ditolak oleh Abu Thalib. Ketegasan Abu Thalib pun kemudian membuat mereka kecewa dan kembali pergi. Suatu hari Abu Thalib ini menderita sakit yang cukup parah. Hari demi hari sakitnya ini bukannya malah sembuh, malah semakin parah. Bahkan Abu Thalib ini pun seperti sekarat dan tinggal menunggu sisa-sisa kehidupannya, menunggu kematiannya, seperti itu. Saat itu Rasulullah pun kemudian menuntun Abu Thalib untuk segera mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Namun di sela-sela tersebut terdapat Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah al-Makhzumi yang berkata kepada Abu Thalib agar jangan sampai mengucapkan kata tersebut. Hingga Abu Thalib pun belum mengucapkan kalimat tersebut, menghembuskan nafas terakhirnya pada bulan Rajab tanpa mengucapkan kalimat tersebut. Sehingga Rasulullah pun sangat benar-benar sedih atas kepergian pamannya tersebut. Beliau merasa sangat terpukul karena kehilangan orang yang sudah membela dakwahnya. Padahal saat itu kaum kafir Quraisy ini sedang kejamnya itu merajalela saat menghadapi kaum muslimin. Tapi Abu Thalib malah pergi. Hal itu sangat menusuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merasa terpukul atas kehilangan pamannya yang bernama Abu Thalib tersebut, dan tahun tersebut pun disebut sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan. Sosok yang penuh pengorbanan dalam membela dirinya kini telah pergi untuk selamanya. Nah, mengenai status keimanan dari Abu Thalib sendiri itu berbeda pendapat. Jadi suatu ketika Abbas bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana mengenai kematian dari Abu Thalib, pamanmu? Apakah kau dapat memberikan manfaat kepada beliau, sedangkan beliau ini yang mengasuhmu ketika kecil? Bahkan beliau ini rela marah demi membela Nabi Muhammad SAW." Dan Nabi Muhammad pun menjawab, "Ia akan berada di neraka yang paling dangkal, dan kalaulah bukan karena diriku, tentu ia akan berada di dalam neraka yang paling dasar," kata Rasulullah. Nabi Muhammad juga berkata, "Semoga syafaatku kelak bisa bermanfaat untuknya, yang tingginya sebatas kedua mata kaki, namun sampai ubun-ubunnya itu mendidih." Satu riwayat mengatakan bahwa gambaran itu adalah seperti sandal neraka. Itu merupakan hukuman yang paling ringan yang diberikan kepada penduduk neraka, yakni Abu Thalib. Rasulullah kembali menjelaskan bahwa hukuman yang paling ringan di neraka adalah yang diterima oleh pamannya Abu Thalib tersebut. Namun pendapat lain juga mengatakan bahwa Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan beriman. Hal ini kalau diteliti lagi, ketika Abu Thalib ini meninggal, di situ ada siapa? Abu Jahal sama
Abdullah bin Umayyah al-Makhzumi, di mana dua orang tersebut adalah tokoh dari kaum kafir Quraisy yang sangat berpengaruh. Nah, kalau misalkan mereka ini melihat Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, Abu Talib merasa khawatir akan keselamatan dari keponakannya tersebut. Namun Abbas pada saat itu melihat bibir Abu Talib itu seperti bergerak seperti ingin mengucapkan kalimat tersebut, entah ingin atau sudah mengucapkan, wallahu alam. Abbas meyakini bahwa Abu Talib sudah beriman pada saat menjelang sakaratul maut dengan menggerak-gerakkan bibirnya tersebut. Nah, mengenai perihal Rasulullah yang menjelaskan bahwa Abu Thalib mendapat siksa yang paling ringan itu adalah karena kemaksiatannya semasa dulu yang pernah dilakukan, bukan karena kekafirannya. Namun semuanya kembali kepada Allah yang Maha Mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Oke guys, jadi terlepas dari status keimanan Abu Talib tetap paman Rasulullah yang begitu besar pengorbanannya dalam mengasuh, membela, dan juga memperjuangkan dakwah Rasulullah ketika menghadapi kaum Quraisy. Keberaniannya, kebijaksanaannya patut kita acungi jempol. Banyak kisah yang dapat kita teladani dari kisah Abu Talib ini. Menurut kalian gimana? Mungkin ada bagian-bagian yang membuat kalian wow, atau mungkin ada yang kurang dan kalian mengetahui mengenai kisah Abu Talib ini, tulis saja di kolom komen. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.